Malam ini hujan lagi. Aku duduk sendiri di teras rumah, ditemani secangkir kopi yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Entah kenapa, setiap hujan turun, ingatanku selalu kembali ke kamu. Alia, nama yang bahkan sampai sekarang masih terasa hangat di dalam dada, meskipun kisah kita sudah lama berakhir tanpa benar-benar selesai. Lucu ya, kita tidak pernah benar-benar putus. Tapi juga tidak pernah benar-benar bersama lagi. Aku masih ingat pertama kali kita bertemu. Waktu itu, kamu datang dengan senyum yang terlalu sederhana untuk dilupakan. Tidak ada yang istimewa sebenarnya, hanya perempuan biasa dengan rambut yang sering berantakan dan tawa yang terlalu jujur. Tapi justru itu yang membuatku jatuh. Kita mulai dari obrolan ringan. Tentang hal-hal sepele, makanan favorit, film yang kamu suka, sampai mimpi-mimpi kecil yang kamu ceritakan dengan mata berbinar. Dan tanpa sadar, aku mulai menunggumu setiap hari. Menunggu pesanmu, menunggu suaramu, menunggu kehadiranmu. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan ini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Yang aku tahu, suatu hari aku sadar. Aku sudah terlalu jauh. Waktu berjalan cepat, kita semakin dekat. Kamu mulai bercerita tentang hidupmu, tentang keluargamu, tentang luka-luka yang kamu simpan sendiri, tentang ketakutan yang tidak pernah kamu tunjukkan ke siapapun. Dan entah kenapa, aku ingin jadi tempatmu pulang. Aku ingin jadi orang yang kamu cari saat dunia terasa berat. Tapi aku lupa satu hal penting. Tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita. Malam itu, aku masih ingat jelas. Kamu duduk di sampingku, diam lebih lama dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada cerita ringan, hanya keheningan yang terasa aneh. Aku mau jujur sama kamu, katamu pelan. Entah kenapa, saat itu hatiku langsung tidak tenang. Aku sebenarnya sudah dijodohkan. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti sesuatu di dalam diriku runtuh seketika. Aku tidak langsung menjawab, aku hanya menatapmu, mencoba memastikan kalau aku tidak salah dengar. Kamu bercanda, ya, kamu menggeleng. Dan saat itu, aku tahu ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Aku ingin marah. Ingin bertanya kenapa kamu tidak pernah bilang dari awal. Ingin menyalahkanmu karena membuatku berharap terlalu jauh. Tapi aku tidak bisa. Karena di matamu, aku melihat sesuatu yang lebih menyakitkan. Kamu juga tidak ingin ini terjadi. Aku gak bisa nolak, ucapmu lirih. Aku diam. Semua kata yang biasanya mudah keluar, tiba-tiba hilang begitu saja. Aku ingin bilang kalau aku mencintaimu. Ingin bilang kalau aku siap memperjuangkanmu. Tapi entah kenapa, aku tidak sanggup. Mungkin karena aku tahu, aku tidak punya apa-apa untuk melawan takdir yang sudah ditentukan untukmu. Malam itu, kita tidak banyak bicara. Hanya duduk berdampingan, dengan hati yang sama-sama hancur. Dan sejak saat itu, aku sadar. Cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta hanya tentang merelakan. Hujan semakin deras. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang masih saja sesak setiap mengingatmu. Sudah lama sejak terakhir kita bicara. Tapi kenangan itu masih hidup, masih jelas. Seolah semuanya baru terjadi kemarin. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak pernah benar-benar mengucapkan satu kalimat itu kepadamu. Aku mencintaimu. Sejak malam itu, semuanya berubah. Kamu masih ada. Aku juga masih di sini. Tapi rasanya, kita sudah berada di dua dunia yang berbeda. Kita masih saling berkabar, masih saling bertanya, lagi apa? Masih tertawa di beberapa momen. Tapi ada satu hal yang hilang. Aku mulai membatasi diri. Bukan karena aku ingin menjauh, tapi karena aku harus. Setiap kali kamu bercerita tentang rencana masa depanmu, tentang keluarga yang mulai sibuk menyiapkan semuanya, tentang pria yang akan menjadi pendampingmu. Dadaku selalu terasa sesak. Aku berusaha tersenyum, berusaha terlihat biasa saja. Padahal di dalam, aku perlahan runtuh. Ada satu malam yang tidak pernah bisa aku lupakan. Kamu meneleponku. Suaramu terdengar berbeda.
Bisa ketemu? Tanyamu. Aku tidak banyak berpikir. Aku langsung datang. Kita bertemu di tempat biasa. Tempat di mana dulu kita sering tertawa tanpa beban. Tapi malam itu, suasananya asing. Kamu duduk di depanku, menunduk. Jemarimu saling menggenggam, seperti menahan sesuatu yang berat. Aku takut, katamu pelan. Aku menatapmu. Kamu takut apa? Kamu diam cukup lama, lalu akhirnya berkata, aku takut kehilangan kamu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah aku rasakan. Aku hampir tertawa. Ironis sekali. Kamu takut kehilangan aku. Sementara aku sudah kehilangan kamu sejak malam itu. Alia, aku memanggil namamu pelan. Kamu mengangkat wajahmu. Mata itu masih sama. Masih jadi tempat yang paling sulit aku tinggalkan. Aku gak kemana-mana, kataku. Dan itu bohong terbesar yang pernah aku ucapkan. Karena kenyataannya, aku sedang perlahan pergi. Kamu menangis malam itu. Untuk pertama kalinya, aku melihatmu selemah itu. Dan untuk pertama kalinya juga, aku tidak tahu harus melakukan apa. Biasanya aku akan menenangkanmu, menghapus air matamu, mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi malam itu, aku sadar. Aku bukan lagi orang yang punya hak untuk itu. Aku gak mau kamu hilang, ucapmu dengan suara bergetar. Aku menunduk. Kalau saja dunia ini sesederhana keinginan kita. Aku juga tidak ingin kehilanganmu. Kalau aku minta kamu tetap di sini, kamu mau? Tanyamu. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya menghancurkan. Karena aku tahu, jika aku tetap di sini, aku hanya akan menyiksa diriku sendiri. Melihatmu, tapi tidak bisa memilikimu. Mendengarmu, tapi tidak bisa jadi tempatmu pulang. Aku akan tetap ada, kataku akhirnya. Dan lagi-lagi, itu setengah benar. Aku tetap ada, tapi tidak seperti dulu. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai jarang membalas pesanmu. Mulai menghindari pertemuan. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku terlalu peduli. Dan kamu menyadarinya. Kenapa kamu berubah? Tanyamu suatu hari. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum menjawab. Gak apa-apa. Jawaban paling sederhana, untuk menyembunyikan luka paling dalam. Sebenarnya aku ingin jujur. Ingin bilang, aku berubah karena aku mencintaimu. Aku menjauh karena aku tidak kuat melihatmu bersama orang lain. Aku diam karena aku takut, kalau aku bicara, aku tidak akan bisa pergi. Tapi semua itu, hanya tinggal di kepala. Tidak pernah sampai ke kamu. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari di mana kamu mengirim pesan singkat. Aku tunangan minggu depan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Seolah berharap huruf-hurufnya akan berubah. Tapi tidak, semuanya tetap sama. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan. Aku tidak datang. Bukan karena aku tidak diundang. Tapi karena aku tahu, aku tidak akan cukup kuat untuk melihatnya. Melihat kamu tersenyum, bukan untukku. Malam itu, aku duduk sendiri lagi. Sama seperti sekarang. Dengan hujan, dan kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku mengambil ponselku, membuka chat kita, mengetik sesuatu, lalu menghapusnya lagi. Berkali-kali, sampai akhirnya aku berhenti, dan hanya menatap layar kosong. Karena pada akhirnya, aku sadar satu hal. Ada perasaan yang memang tidak ditakdirkan untuk diucapkan. Dan aku adalah salah satu orang yang menyimpannya sampai sekarang. Hari itu akhirnya datang. Hari yang selama ini aku hindari, tapi tidak pernah benar-benar bisa aku lupakan. Hari pernikahanmu. Pagi itu langit cerah. Aneh, karena aku berharap hujan turun. Setidaknya kalau hujan, aku punya alasan untuk mengatakan bahwa dunia sedang ikut bersedih. Tapi tidak, semuanya terlihat sempurna. Seperti memang seharusnya. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ingin datang, tapi karena aku tidak bisa tidur. Semalaman, pikiranku penuh dengan bayangan tentangmu. Tentang bagaimana kamu akan terlihat hari ini.
Tentang bagaimana kamu akan tersenyum. Bukan untukku. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari kamu. Aku hari ini nikah. Aku tersenyum pahit. Seolah aku tidak tahu. Seolah aku tidak sudah menyiapkan diri untuk hancur hari ini. Aku cuma mau bilang, makasih ya. Aku membaca kalimat itu pelan. Makasih udah pernah ada. Dadaku terasa sesak. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba menahan sesuatu yang sejak tadi ingin keluar. Tapi tetap saja, air mata itu jatuh. Aku membalas. Singkat, bahagia iya. Hanya 2 kata. 2 kata paling berat yang pernah aku tulis. Aku tidak bertanya apa-apa lagi. Tidak menahan. Tidak juga mencoba memperjuangkan. Karena semuanya sudah selesai. Tapi ternyata, hati tidak semudah itu menerima. Menjelang siang, aku berdiri di depan cermin. Menatap diriku sendiri cukup lama. Ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala. Kalau aku datang, apa yang akan terjadi? Dan entah kenapa, kakiku melangkah. Aku tidak tahu itu keputusan yang benar atau salah. Yang aku tahu, aku hanya ingin melihatmu sekali lagi. Untuk terakhir kalinya, aku sampai di sana. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Orang-orang tersenyum. Tawa terdengar di mana-mana. Semua orang terlihat bahagia. Kecuali aku. Aku berdiri cukup jauh. Tidak ingin terlalu dekat. Tidak ingin terlihat. Dan kemudian, aku melihatmu. Kamu berdiri di sana. Dengan gaun putih yang sederhana, tapi membuatmu terlihat begitu indah. Lebih indah dari semua yang pernah aku bayangkan. Dan saat itu juga, aku sadar satu hal. Aku benar-benar kehilanganmu. Kamu tersenyum. Berjalan perlahan menuju seseorang yang berdiri di depan. Seseorang yang bukan aku. Tanganku mengepal. Bukan karena marah. Tapi karena menahan sesuatu yang hampir pecah. Aku ingin berteriak. Ingin menghentikan semuanya. Ingin mengatakan, jangan, aku di sini. Aku masih mencintaimu. Pilih aku. Tapi aku diam. Karena aku tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Air mataku jatuh lagi. Dan kali ini, aku tidak berusaha menahannya. Saat kamu mengucapkan janji itu, aku memalingkan wajah. Tidak kuat melihatnya sampai selesai. Aku pergi, pelan, tanpa suara. Seperti aku datang. Tidak ada yang menyadari kehadiranku. Dan memang, seharusnya begitu. Di luar, angin berhembus pelan. Aku berdiri cukup lama, mencoba mengatur napas. Mencoba menerima kenyataan. Hari itu, aku kehilanganmu untuk selamanya. Malamnya, aku kembali ke rumah. Duduk di tempat yang sama. Dengan kopi yang sama. Dan rasa yang masih sama. Aku membuka ponsel lagi. Melihat pesan terakhir darimu. Dan untuk pertama kalinya, aku mengetik sesuatu tanpa menghapusnya. Aku mencintaimu. Aku menatap tulisan itu lama. Sangat lama. Lalu, aku menghapusnya. Karena sekarang, semuanya sudah tidak ada artinya. Aku menyandarkan kepala, menutup mata, dan membiarkan semua kenangan itu berjalan satu persatu. Tentang kita yang tidak pernah benar-benar menjadi kita. Tentang perasaan yang tidak pernah sampai. Tentang cinta, yang datang di waktu yang salah. Dan di antara semua itu, ada satu penyesalan yang akan selalu aku bawa. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku mencintaimu. Waktu berjalan, pelan tapi pasti. Hari berubah jadi minggu. Minggu berubah jadi bulan. Dan tanpa sadar, tahun pun berlalu. Aku tidak lagi menghitung sejak kapan terakhir kali kita berbicara. Aku juga tidak lagi membuka chat lama kita setiap malam. Setidaknya, tidak sesering dulu. Hidupku berjalan seperti biasa. Aku bekerja. Aku tertawa. Aku bertemu orang baru. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar berubah. Ada bagian dari diriku yang masih tertinggal di masa itu. Di kamu, aku sempat mencoba membuka hati lagi. Beberapa kali, dengan orang yang berbeda. Dengan cerita yang hampir sama. Mereka baik, beberapa bahkan lebih baik dari yang pernah aku bayangkan.
Tapi entah kenapa, tidak pernah ada yang terasa sama. Bukan karena mereka kurang, tapi karena aku belum benar-benar selesai denganmu. Sampai suatu hari, aku bertemu kamu lagi. Tidak ada yang dramatis, tidak ada hujan, tidak ada musik yang mengiringi. Hanya sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir yang iseng. Aku sedang berdiri di sebuah toko buku, mencari sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dan saat aku berbalik, aku melihatmu. Waktu seakan berhenti. Kamu berdiri beberapa meter dariku. Masih dengan wajah yang sama. Masih dengan tatapan yang dulu selalu membuatku lupa cara bernapas. Bedanya, sekarang kamu terlihat lebih dewasa. Lebih tenang. Dan, ada sesuatu di matamu yang tidak dulu ada. Kita saling menatap. Beberapa detik. Atau mungkin, lebih lama dari itu. Alia, namamu keluar begitu saja dari mulutku. Tanpa rencana, tanpa persiapan. Kamu tersenyum. Senyum yang dulu pernah jadi rumah untukku. Hai, satu kata. Sederhana. Tapi cukup untuk mengacak semua yang sudah susah payah aku rapikan selama ini. Kita berdiri canggung. Dua orang yang pernah sangat dekat. Sekarang seperti orang asing yang sedang mencoba mengingat cara berbicara. Kamu apa kabar? Tanyamu. Baik, jawabku. Jawaban klasik, yang selalu digunakan untuk menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin dijelaskan. Kamu mengangguk. Senang lihat kamu baik. Aku tersenyum kecil. Semoga kamu juga. Dan untuk sesaat, aku hampir percaya kalau semuanya memang sudah selesai. Kalau aku sudah benar-benar melupakanmu. Sampai aku melihat satu hal. Cincin di jari manismu. Hati ini masih bereaksi, masih terasa, masih belum benar-benar sembuh. Kamu, gimana? Tanyaku akhirnya. Kamu menarik napas pelan. Baik, jawaban yang sama. Tapi kali ini, aku bisa merasakan sesuatu di baliknya. Tidak sekuat dulu, tapi juga tidak sepenuhnya hilang. Udah lama ya, katamu. Iya, kayak mimpi. Aku mengangguk pelan, yang gak sempat selesai. Kamu tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya sejak kita bertemu lagi. Ada kesedihan di sana. Kamu pernah nyesel? Tanyamu tiba-tiba. Pertanyaan itu datang tanpa peringatan. Dan langsung mengenai tempat yang paling aku jaga selama ini. Aku diam. Cukup lama. Aku gak tahu, jawabku akhirnya. Jujur, tapi tetap menyisakan jarak. Kalau kamu, tanyaku balik. Kamu tidak langsung menjawab. Matamu sedikit berkaca. Aku pernah mikir, kamu berhenti, menelan sesuatu yang sulit diucapkan. Kalau waktu itu kita lebih berani. Kalimat itu menggantung. Tapi aku mengerti. Aku selalu mengerti. Dan disitulah, aku sadar sesuatu yang paling menyakitkan. Bukan cuma aku yang menyimpan perasaan itu. Kita berdua, sama-sama kehilangan sesuatu. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Ada batas yang tidak bisa kita lewati lagi. Ada kehidupan yang sudah berjalan. Ada pilihan yang sudah diambil. Dan cinta tidak selalu datang dengan kesempatan kedua. Kamu bahagia? Tanyaku pelan. Kamu tersenyum. Kali ini, lebih tenang. Aku belajar bahagia. Jawaban itu lebih jujur dari kata iya. Aku mengangguk. Mengerti, tanpa perlu penjelasan panjang. Kita berdiri beberapa saat lagi. Berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang hidup. Tentang waktu. Tentang hal-hal yang tidak menyentuh luka terlalu dalam. Sampai akhirnya, waktu memaksa kita berpisah lagi. Jaga diri ya, katamu. Kamu juga. Kamu melangkah pergi. Dan kali ini, aku tidak menahan. Aku hanya berdiri. Melihatmu menjauh. Sama seperti dulu, tapi ada satu hal yang berbeda. Kali ini, aku tidak hancur, karena akhirnya aku mengerti. Beberapa cinta, memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Tapi itu tidak berarti, cinta itu tidak pernah nyata. Dan kamu, akan selalu jadi bagian dari cerita hidupku, yang tidak pernah sampai. Setelah hari itu, aku tidak pernah bertemu kamu lagi. Bukan karena dunia terlalu luas,
Tapi mungkin, karena kita memang tidak lagi ditakdirkan untuk saling bersinggungan. Aneh ya, dulu aku selalu berharap bisa bertemu kamu lagi. Sekadar melihatmu, sekadar memastikan kamu baik-baik saja. Dan ketika itu benar-benar terjadi, aku justru sadar, beberapa pertemuan hanya datang untuk mengajarkan cara melepaskan. Hari-hari setelahnya terasa berbeda, bukan lebih sepi, bukan juga lebih ramai, tapi lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya, bagaimana kalau dulu aku lebih berani? Bagaimana kalau aku mengatakan semuanya? Bagaimana kalau kita melawan keadaan? Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya berhenti. Bukan karena aku menemukan jawabannya, tapi karena aku mulai menerima bahwa tidak semua hal butuh jawaban. Aku mulai benar-benar melanjutkan hidupku. Bukan sekadar berjalan, tapi benar-benar melangkah. Aku kembali mencoba membuka hati. Pelan, tanpa membandingkan, tanpa membawa bayanganmu ke dalam cerita yang baru. Dan kali ini, aku tidak lagi mencari seseorang yang seperti kamu. Karena aku sadar, kamu tidak pernah tergantikan. Dan memang tidak perlu digantikan. Kamu cukup menjadi kenangan. Ada satu malam, aku kembali duduk di teras rumah. Hujan turun lagi, tapi kali ini, rasanya berbeda. Aku masih mengingatmu, masih ingat semua hal kecil tentang kita. Tentang tawa itu, tentang cara kamu memanggil namaku, tentang mimpi-mimpi yang dulu kita bicarakan. Tapi tidak ada lagi sesak di dada. Tidak ada lagi rasa ingin kembali. Yang tersisa, hanya rasa hangat. Aku tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa mengingatmu tanpa rasa sakit. Aku mengambil ponsel, membuka catatan lama. Ada satu tulisan yang dulu tidak pernah aku kirim. Satu kalimat yang selalu aku simpan. Aku mencintaimu. Aku menatapnya lama. Bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa yang akhirnya utuh. Lalu aku menambahkan satu kalimat lagi di bawahnya. Aku pernah mencintaimu, dan itu cukup. Aku tidak menghapusnya. Aku tidak juga mengirimnya. Aku hanya menyimpannya sebagai bagian dari cerita. Cerita yang tidak sempurna, tapi nyata. Karena pada akhirnya, cinta tidak selalu tentang memiliki. Tidak selalu tentang bersama sampai akhir. Kadang, cinta hadir hanya untuk mengajarkan kita tentang rasa. Tentang kehilangan. Tentang ikhlas. Dan kamu adalah pelajaran terindah yang pernah aku miliki. Aku menutup ponsel. Menarik napas panjang. Hujan masih turun. Tapi kali ini, aku tidak lagi menunggu siapapun. Aku hanya duduk, menikmati suara rintiknya, dan menerima bahwa tidak semua cinta harus sampai untuk bisa berarti.